bicara tentang keberlanjutan, bicara tentang kedaulatan pangan, kita mengacu pada undang-undang pangan kita nomor 19 ya, undang-undang pangan. Di situ sudah jelas apa itu pengertian kedaulatan pangan, apa itu kemandirian pangan, termasuk prinsip-prinsip dasar yang lain yaitu keamanan pangan. Prinsip dasar berikutnya keadilan, prinsip dasar pemerataan dan keberlanjutan, sustainable, dan itu penting menjadi basic kita sesuai dengan undang-undang pangan. Kedaulatan pangan adalah pemenuhan hak manusia atas pangan yang berkualitas gizi baik sesuai dengan budaya lokal yang ada. Diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Jadi berdaulat kita pangannya, sehingga bagaimana mencapai itu adalah dengan cara menyediakan pangan dengan mengusahakannya sesuai kemampuan maksimal memproduksi pertanian dalam negeri. Nah, bagaimana kuat itu? Ini beda dengan ketahanan pangan. Jadi yang kita tuju adalah kedaulatan pangan. Yang kita tuju berikutnya adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah sesuai amanat undang-undang kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, kearifan lokal secara bermartabat. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai kemandirian pangan ini adalah dengan adanya keberpihakan, kebijakan-kebijakan yang kondusif serta intervensi berbagai hal, mulai dari aspek hulu, on-farm, hilir hingga pasarnya secara keseluruhan dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kita mengenal Indonesia negara agraris dengan potensi sumber daya yang luar biasa. Bagaimana kita mengelola dengan prinsip-prinsip satu, motif memang usaha pertanian adalah motif ekonomi, menguntungkan, menguasai hajat hidup orang banyak, memproduksi sehingga menghasilkan sesuatu income bagi petani supaya lebih sejahtera. Jadi prinsip yang pertama, usahanya bertani adalah supaya menguntungkan. Prinsip yang kedua adalah untuk mencapai menguntungkan itu tidak hanya dari sisi harga dan output saja yang kita kejar, tetapi juga dari efisiensi biaya. Kalau biaya ditekan, itu bisa untung karena menghemat biaya. Prinsip yang ketiga adalah bertani jangan kau rusak lahan, air, udara, dan lingkungan kita dengan bahan-bahan kimia sintetis berbahaya beracun. Jangan kau racuni lahan dan air dengan bahan-bahan itu, berbahaya. Kita bertani dengan prinsip-prinsip pertanian ramah lingkungan. Gunakanlah pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati, agensi hayati, dan bahan-bahan yang lain yang ramah lingkungan diambil dari daerah sekitar. Jadi setiap produk pertanian, padi, jagung, dan lainnya, itu kita mengenal ada namanya produk ikutan, ada produk samping, ada produk limbah yang kepake. Ini semua diolah lagi, reduce, reuse, recycle, dikembalikan ke alam, dikembalikan ke sawah lagi untuk proses produksi, sehingga kita bertani secara ramah lingkungan. Nah, bagaimana aspek berikutnya, aspek yang kelima setelah ramah lingkungan, bahwa ini juga terkait tidak hanya ekonomi lingkungan tetapi juga aspek sosial. Bagaimana gotong royong, kebersamaan, hidup damai di pedesaan, ini yang sangat menarik sebagai prinsip-prinsip dasar bagaimana tercapai keberlanjutan. Apabila hal-hal yang terkait dengan motif-motif ekonomi bisa dicapai, aspek-aspek sosial lingkungan juga tercapai, maka keberlanjutan akan tercapai. Lahan-lahan subur masih terjaga dengan baik untuk anak cucu kita. Proses produksi terus-menerus sampai hayat nanti. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi semuanya butuh makan. Jadi pangan adalah strategis yang kita tuju.
Nah, kemudian yang keenam ini menarik dan pesan Pak Menteri, sekarang eranya hilirisasi. Produk-produk pangan tidak hanya dijual mentah, tetapi untuk menciptakan nilai tambah, pendapatan petani tambahannya juga hilirisasi, dibikin pangan-pangan olah. Itu hadir di pedesaan sehingga manfaatnya juga menambah menyerap tenaga kerja, proses produksi dilakukan di pedesaan, nilai tambah diperoleh di situ, dan ke kota sudah menjadi barang jadi, kita jual ke kota. Manfaat berikutnya adalah keseimbangan desa kota akan terwujud dengan adanya hilirisasi industri pangan hadir di pedesaan, dan ini menarik, bahkan kalau berlebih sudah kelasnya ekspor keluar. Banyak produk-produk pangan kita sudah masuk ekspor. Misalnya ubi jalar pun sudah masuk ke Cina, ke Korea. Kacang hijau ke Cina sampai Jepang juga ada. Kemudian produk turunan singkong, ubi kayu, itu tahun lalu naiknya 2 kali 3 kali lipat di luar saat Covid. Justru permintaan pangan yang sejenis itu tinggi, dan ini menjadi kekuatan kita untuk bergerak karena harga juga cukup bagus, petani menjadi semangat.